Oke cuy, langsung kita lanjut aja ya dari ending video kemarin. Intinya, parti dari Hiro akan bertarung melawan kelompok divisi sihir milik Kekaisaran Debuhi yang dipimpin oleh Putri Fiona. Fiona memandang sekeliling lapangan latihan. Matanya tertuju pada seorang pemuda berusia 20 tahun dari kompi kedua. Ia menunjuknya untuk maju. Pemuda itu adalah Klim, salah satu penyihir api yang baru setengah tahun terakhir bergabung dengan divisi. Sejak saat itu, takdir mempertemukannya dengan Gordon, penyihir api dari barat, dalam sebuah duel uji coba yang akan menentukan harga diri kedua pihak. Arena pelatihan yang luas mendadak menjadi saksi bisu. Fiona dan para ajudannya, Mari serta Jurgen, duduk di tribun bersama para anggota divisi lain. Di sisi berlawanan, sang pahlawan Roman dan para rekannya juga menyaksikan dengan penuh harap. Semua tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan iseng, melainkan ajang pembuktian. Jurgen, dengan suara lantang, berdiri di tengah arena dan menetapkan aturan. Tidak ada serangan mematikan. Pertarungan akan berhenti jika salah satu tak lagi mampu bertarung, menyerah, atau kehilangan kesadaran. Begitu aba-aba diberikan, kedua penyihir api segera mengambil jarak. Berdiri 20 meter saling berhadapan. Udara di antara mereka mulai menggetarkan hawa panas. Gordon bergerak lebih dulu. Dengan seenaknya, ia melepaskan fireball, bermaksud mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Namun, sebelum bola api itu sempat mencapai Klim, si pemuda mengeluarkan fireball yang sama, menghancurkan serangan lawan dengan presisi sempurna. Alis Gordon berkerut. Ia tak menyangka seorang penyihir dari Provinsi Tengah bisa mengaktifkan sihir tanpa mantra panjang secepat itu. Untuk menguji lebih lanjut, ia langsung meluncurkan 3 fireball beruntun, serangan cepat yang mampu menghancurkan lawan yang lengah. Namun, Klim menandinginya dengan 3 bola api pula, menghancurkan semuanya di udara, meninggalkan percikan bara yang berjatuhan ke tanah. Sorakan kecil terdengar dari tribun. Para anggota divisi menahan napas, sementara rombongan sang pahlawan mulai menyadari bahwa penyihir muda ini bukanlah prajurit biasa. Gordon tak menyerah. Ia mengganti pola serangan, memanggil Fire Javelin, tombak api yang memiliki daya tembus lebih tinggi. 2 tombak meluncur cepat, membelah udara dengan suara mendesing. Namun, Klim kembali menandingi dengan 2 Fire Javelin serupa, dan benturan keduanya menimbulkan letupan panas yang membuat pasir di arena mendidih. Kemarahan mulai merayapi Gordon. Baginya, semua ini adalah penghinaan. Seorang pemuda tanpa pengalaman dari wilayah yang sihirnya diremehkan berhasil menyamai kecepatannya dalam menciptakan mantra. Itu tak masuk akal. Selama ini ia percaya bahwa penyihir dari tengah hanya mampu menggunakan sihir dengan inkantasi panjang yang memakan waktu. Namun di hadapannya, Klim mematahkan semua keyakinan itu. Frustrasi mendorong Gordon untuk menyiapkan sihir pamungkasnya, Blade Lang, sebuah jurus yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diaktifkan. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kata pemicu terakhir, Klim sudah lebih dulu melepaskan fireball, memaksanya menghentikan sihirnya. Gordon terpaksa memanggil magical barrier untuk menahan bola api itu, dan dengan demikian momentum serangannya buyar seketika. Perbedaan kecil dalam kecepatan aktivasi sihir ternyata memberi dampak besar. Teknik sederhana seperti fireball bisa digunakan hanya dalam hitungan detik, sementara jurus pamungkas membutuhkan waktu minimal 3 detik, celah yang cukup untuk digagalkan. Klim memanfaatkannya dengan cermat, memutus setiap upaya Gordon untuk mengeluarkan teknik pamungkas. Namun, meskipun tampak tenang di luar, batin Klim sebenarnya diguncang ketakutan. Sejak masuk divisi 6 bulan lalu, ia hanya mengenal pertarungan dari latihan internal. Memang, pelatihan di bawah komando Fiona begitu keras hingga nyaris membuat anggotanya muntah darah. Namun, semua itu hanyalah simulasi. Klim nyaris tak punya pengalaman dalam duel yang mempertaruhkan nyawa. Bahkan, ketika divisi dikirim ke medan tempur besar pertama mereka, ia tak ikut serta karena cedera parah yang membuatnya kehilangan banyak darah. Meski luka itu disembuhkan dengan extra heal, pemulihan tubuhnya memakan waktu lama. Akibatnya, ia tidak ikut mengukir pengalaman berharga di medan perang. Kini, berhadapan dengan Gordon yang menyerang dengan kekuatan mentah luar biasa, Klim merasakan tekanan yang belum pernah dialaminya. Setiap tebasan api dari lawan bisa saja menjadi akhir hidupnya. Namun, satu hal ia pahami dengan jelas. Bila membiarkan Gordon sempat menyelesaikan jurus pamungkas, maka ia akan kalah. Bahkan mungkin mati.
Dengan tekad yang dipaksakan dari dalam, Klimt membuat keputusan. Ia tidak boleh memberi Gordon 1 detik pun untuk menyusun sihir besar. Satu-satunya jalan adalah terus menekan, terus mengganggu, hingga lawan kehilangan keseimbangan. Jantungnya berdetak keras, tangannya gemetar, tapi langkahnya maju selangkah ke depan, menandai dimulainya fase baru pertarungan yang jauh lebih sengit. Klimt terus melangkah maju, satu langkah demi satu langkah, sambil melepaskan fireball tanpa henti. Bola-bola api itu melesat bertubi-tubi, membelah udara panas, menghantam pertahanan lawannya, dan memaksa Gordon untuk bertahan. Jarak di antara mereka semakin menyempit, dari 20 meter menjadi kurang dari 10. Klimt tidak memikirkan kemenangan, tidak pula tentang kebanggaan. Satu-satunya tujuannya adalah menutup jarak dan tidak memberi lawannya kesempatan mengaktifkan teknik pamungkas. Namun, dalam pikiran Gordon, semua yang ia lihat hanyalah kesombongan. Ia merasa dihina. Baginya, langkah Klimt seakan-akan sebuah pernyataan bahwa si pemuda percaya diri bisa menang hanya karena lebih cepat dalam memproduksi sihir. Rasa marah bercampur, rasa takut membuat hatinya bergejolak. Ia menolak mempercayai kenyataan bahwa penyihir muda dari Provinsi Tengah mampu menandinginya. Tiba-tiba, tanah di antara keduanya berguncang hebat. Ledakan api kecil menciptakan gelombang panas dan debu tebal yang menutupi pandangan. Klimt terkejut, refleks menjatuhkan dirinya ke tanah. Dalam sekejap, sebuah flame spear menembus ruang kosong tempat ia berdiri sebelumnya, menyalak dengan energi mematikan. Ia mencoba bangkit, namun sudah terlambat. Di hadapannya berdiri Gordon. Wajahnya dipelintir oleh amarah, mata menyala penuh nafsu untuk menghancurkan. Tubuhnya bagaikan diliputi bayangan iblis. Dengan kedua tangannya, ia menggenggam tombak api yang menyala-nyala, siap menebaskannya ke tubuh Klimt yang belum sepenuhnya bangkit. Pada momen itu, pertarungan uji coba berubah menjadi duel yang bisa merenggut nyawa. Namun, suara lantang Jurgen, sang wasit, memotong udara panas yang mencekam. Dengan tegas, ia menghentikan pertarungan dan menyatakan kemenangan bagi Gordon. Tombak api lenyap seiring perintah itu, meninggalkan Klimt terengah-engah. Nyawanya terselamatkan hanya oleh aturan duel. Gordon, meski keluar sebagai pemenang, hampir roboh karena kelelahan. Napasnya berat, keringat bercucuran. Wajahnya menunjukkan betapa besar tenaga yang ia keluarkan hanya untuk menaklukkan seorang pemuda berusia 20 tahun. Dengan langkah gontai, ia kembali ke tribun dan duduk bersama kelompok sang pahlawan. Sementara itu, Fiona turun dari tempat duduknya. Tatapannya lembut, namun penuh wibawa. Ia menghampiri Klimt yang masih berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar antara kelelahan dan frustrasi. Pemuda itu segera bangkit, menundukkan kepala, merasa bersalah karena tidak mampu memenuhi harapan atas kepercayaan yang diberikan padanya. Baginya, kekalahan itu terasa memalukan, meskipun ia sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Namun, Fiona menepis semua penyesalan itu dengan kata-kata yang menguatkan. Baginya, kemenangan atau kekalahan bukanlah hal yang terpenting. Ia meminta Klimt melihat kondisi lawannya. Gordon, sang penyihir api dari barat, kini kehabisan tenaga, sementara dirinya masih mampu berdiri, bahkan siap bertarung lagi bila diperlukan. Itu adalah bukti daya tahan, bukti kekuatan sejati seorang penyihir medan perang. Fiona menegaskan bahwa di medan perang, yang terpenting bukanlah kemenangan mutlak, melainkan kemampuan untuk bertahan hidup. Bertahan hingga akhir, tetap memiliki kekuatan untuk melawan meskipun tubuh remuk adalah kualitas paling berharga bagi seorang penyihir. Dan hari itu, Klimt telah membuktikan bahwa dirinya memiliki kualitas itu. Mendengar hal itu, hati Klimt bergetar. Kekalahan yang tadi membebaninya berubah menjadi motivasi baru. Rasa syukur membuncah karena komandan agungnya tidak melihatnya sebagai pecundang, melainkan sebagai prajurit muda yang baru saja mengambil langkah pertamanya menuju kematangan. Fiona kembali ke kursinya, meninggalkan Klimt yang kini berjalan menuju tempat duduk bersama rekan-rekan unitnya. Senyumnya samar, penuh kepuasan. Ia tidak pernah peduli pada hasil pertarungan uji coba ini. Yang ia inginkan hanyalah memberi para bawahannya pengalaman tempur sebanyak mungkin, terutama mereka yang masih minim pengalaman seperti Klimt. Dan pada hari itu, Klimt telah mendapatkan pengalaman yang jauh lebih berharga daripada sekadar kemenangan. Setelah duel itu, giliran anggota lain dari kelompok sang pahlawan untuk maju satu persatu melawan prajurit divisi. Alicia, sang penyihir angin, dan Berlok, penyihir bumi,
mendapatkan lawan masing-masing dalam duel singkat. Namun puncak perhatian tiba saat pahlawan muda, Roman, turun langsung ke arena menghadapi Emil Fischer, kapten kompi pertama. Emil adalah seorang eksatria berdarah bangsawan yang telah mencintai pedang sejak masa kecilnya. Ia tumbuh dalam disiplin ketat, mengasah teknik pedang dengan kesungguhan seorang prajurit sejati. Namun, meski ketangguhannya nyata, saat berhadapan dengan Roman, perbedaan kekuatan terlihat jelas. Sang pahlawan hanya berusia 19 tahun, namun cahaya keberanian dan aura kekuatan yang diwariskan padanya jauh melampaui seorang ksatria manusia biasa. Emil bertarung dengan segala yang ia punya, tetapi akhirnya tak mampu menandingi kehebatan seorang yang ditakdirkan membawa gelar pahlawan. Arena latihan yang semula hanya menjadi tempat uji, coba sederhana, kini berubah menjadi panggung yang menyingkap perbedaan nyata antara manusia biasa dan mereka yang dipanggil oleh takdir. Gampangnya cuy, pertarungan pada hari pertama ini semuanya berhasil dimenangkan oleh party hero. Keesokan paginya, rombongan sang pahlawan menikmati sarapan sederhana di pavilion khusus. Sementara itu, Fiona bersama dua ajudannya, Jurgen dan Mari, memilih makan di kantin pusat pelatihan sebelum kemudian mengadakan sesi evaluasi di kantornya. Hanya mereka bertiga yang hadir. Biasanya, Wakil Komandan Oscar yang mengasingkan diri di pusat pelatihan sihir nomor 4 juga akan ikut hadir. Namun, pagi itu ia masih belum menampakkan diri. Fiona dengan ketenangan yang khas memutuskan untuk membiarkannya. Ia yakin Oscar akan muncul pada waktunya, dan bila itu terjadi, seluruh persiapan baru bisa dilanjutkan, termasuk kemungkinan mengadakan pertarungan kelompok secepat mungkin sebelum perhatian Roman tertuju sepenuhnya pada sosok wakil komandan. Kabar mengenai rencana duel kelompok segera sampai kepada pihak pahlawan. Graham, sang rohaniwan sekaligus negosiator, membawa topik itu dengan hati-hati. Fiona, dengan senyum liciknya, langsung mengusulkan format 7 lawan 7. Baginya, kesempatan menghadapi rombongan pahlawan tidak boleh disia-siakan, apapun hasilnya. Graham akhirnya menerima, meski ia menyadari betul risiko yang dihadapi. Barisan peserta segera ditentukan. Dari pihak Fiona, hadir Jurgen, Mari, Kapten Kompi kedua Nin, Kapten Kompi ketiga Stock, Kapten Kompi keempat Elsa, serta Marma sang asisten penyembuh. Fiona sendiri melengkapi formasi sebagai anggota ketujuh, meninggalkan Emil, Kapten Kompi pertama yang sehari sebelumnya berhadapan langsung dengan Roman untuk bertugas sebagai wasit. Aturan dibuat sederhana, sama seperti hari sebelumnya. Tidak ada serangan fatal dan pertarungan berakhir ketika salah satu pihak tidak mampu bertarung atau menyerah. Dua barisan berdiri saling berhadapan, berjarak 40 meter. Isyarat dimulai menggema dari mulut Emil. Saat itu juga Fiona memerintahkan rekan-rekannya untuk membuka dengan serangan paling dahsyat. Dan seketika, 7 sihir tingkat tinggi dikeluarkan serentak. Light Javelin, Fire Javelin, Sonic Blade, Fire Ray, Static Wind, Stone Spear Killer, The Fall of Heaven and Earth. Gabungan kekuatan tersebut bukan sekadar serangan pembuka, melainkan badai kehancuran yang sanggup mengoyak magical barrier terkuat yang menyelimuti arena pelatihan. Ledakan mahadahsyat mengguncang seluruh bangunan, cahaya menyilaukan menyelimuti lapangan, dan gumpalan debu pekat menutupi pandangan penonton. Semua yang menyaksikan membeku. Komentar terkejut berbisik dari barisan divisi. Tak ada yang menyangka Fiona langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu The Fall of Heaven and Earth. Salah satu sihir penghancur terkuat yang dimiliki kekaisaran. Para kapten lain pun tidak menahan diri. Bagi para saksi, mustahil rombongan pahlawan bisa selamat dari hantaman kombinasi maut itu. Namun, ketika debu mulai mereda, sosok-sosok yang semula dianggap terkubur bangkit kembali, berdiri tanpa goresan sedikit pun. Perlahan, kebenaran yang mengejutkan terkuak. Rombongan pahlawan sama sekali tidak terluka. Hanya keberadaan Astarte, pedang suci yang berada di tangan Roman, yang memungkinkan hal mustahil itu terjadi. Pedang itu menangkis dan mematahkan gelombang kehancuran yang dilepaskan 7 penyihir terbaik kekaisaran. Kesadaran pahit itu menghantam divisi, sementara Fiona tetap tegar, menyadari sejak awal kemungkinan hasil tersebut. Dengan pedang suci, kekuatan sihir biasa hampir tidak berarti.
Dan nyatanya, tanpa Astarte, bahkan lapisan penghalang dari sihir tanah atau dinding angin milik Alicia pun tak sanggup bertahan. Roman lalu memimpin serangan balasan. Dengan seruan yang menggema, ia mengajak rekan-rekannya untuk tidak menahan diri. Saat itu pula, Ashkan yang sejak tadi diam melafalkan mantranya, Party Haste dan Enchanted Wind. Tiupan angin hijau menyelimuti seluruh rombongan pahlawan. Pedang suci Roman dan belati Morris memancarkan cahaya. Kecepatan tubuh mereka meningkat drastis, dan setiap gerakan kini jauh lebih cepat dari pandangan mata biasa. Sihir jenis ini tidak pernah ada di Provinsi Tengah, dan bahkan Fiona pun sempat terkejut. Bagi divisi, ini adalah fenomena baru yang sepenuhnya mengubah aturan pertempuran. Pertempuran pecah di segala sisi. Mari berhadapan dengan Morris, sang pengintai, Jurgen melawan Ashkan, dan Fiona langsung beradu pedang dengan Roman sendiri. Benturan pertama, mereka menjadi pusat perhatian seluruh arena. Roman adalah pahlawan, seorang pendekar yang sudah ditopang pedang suci serta sihir penguat. Kecepatannya tak tertandingi, kekuatannya tak tergoyahkan. Namun Fiona menghadapi setiap tebasannya tanpa surut, mengimbangi serangan demi serangan dengan langkah yang presisi. Di tangan Fiona tergenggam Raven, pusaka agung kekaisaran, sebuah pedang kecil berwarna hitam pekat, konon ditempa oleh para dewa, yang mampu memanipulasi elemen api dan angin sekaligus. Pedang itu telah menjadi miliknya sejak berusia 10 tahun, hadiah dari Kaisar Rupert ke-6 setelah ia berlatih pedang sejak usia 4. Kini, Raven menjawab panggilan tuannya, mengalirkan kekuatan pada Fiona, menciptakan efek pseudo haste dari afinitas anginnya, sekaligus memperkuat sihir api yang ia lontarkan di tengah pertempuran. Di hadapan mata yang terbelalak, Fiona bertarung dengan gaya yang tak pernah disaksikan sebelumnya. Ia menebas dengan Raven, lalu dalam sela-sela gerakan itu meluncurkan Fire Javelin dan Piercing Fire seolah sedang bernapas. Setiap serangan pedang disusul oleh ledakan sihir. Setiap pertahanan dipadukan dengan semburan api yang menghalangi langkah Roman. Para penonton, para penyihir divisi hanya bisa terperangah. Mereka tahu komandan mereka mahir dalam pedang, tetapi tidak pernah membayangkan ia mampu menyatukan teknik pedang dan sihir pada level sedemikian rupa. Fiona mengungkapkan kekuatan sejatinya, kekuatan yang sebelumnya hanya diketahui oleh satu orang, gurunya, Oscar. Di tengah sorakan dan bisikan terkejut dari tribun, Fiona menari di medan perang. Pedangnya melawan pedang suci, sihirnya melawan takdir. Pertarungan itu bukan lagi sekadar uji coba. Itu adalah duel antara darah kerajaan dengan sosok yang disebut pahlawan. Sementara Roman dan Fiona saling beradu pedang di tengah arena. Di sisi lain, Mari dan Morris terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang berlangsung dengan cara yang tidak biasa. Morris, sang pengintai dari rombongan pahlawan, memegang 2 belati di tangannya. Gerakannya lincah, ringan, dan penuh strategi. Sebagai seorang scout, keunggulannya terletak pada kemampuan untuk menyerang dari sisi atau belakang, menghindari konfrontasi frontal. Namun, keunggulan ini tidak berarti apa-apa di hadapan Mari, ajudan Fiona. Mari memang tidak lebih cepat dari Morris, tetapi ada alasan mengapa taktik pengintaian Morris tak bisa berhasil. Di sekeliling tubuh Mari berputar angin kencang yang jatuh dari atas ke bawah seperti pusaran badai. Sebagai penyihir angin, ia membentuk arus downdraft yang terus-menerus, bahkan seolah tanpa sadar menciptakan tembok pertahanan alami yang menghambat setiap gerakan lawannya. Angin dengan kekuatan setara topan berkecepatan 50 meter per detik membuat langkah ringan seorang pengintai pun menjadi berat dan kacau. Dengan cara ini, Mari menjadi lawan terburuk yang bisa dihadapi Morris, seorang scout yang seluruh gaya bertarungnya bergantung pada kelincahan. Pisau lempar yang diarahkan Morris selalu dibelokkan oleh pusaran angin. Upayanya untuk mendekat juga sia-sia, karena setiap langkah seakan dipaksa mundur oleh tekanan udara. Pada akhirnya, satu-satunya pilihan baginya hanyalah bertahan, menunggu waktu, atau berharap bantuan tiba. Ia sadar bahwa sebagai scout, perannya bukan untuk memberikan pukulan penentu, melainkan bertahan hidup, mengumpulkan informasi, dan tetap berada di medan agar strategi timnya tidak terganggu. Namun,
Keberuntungan kali ini terasa sangat kejam. Dipaksa menghadapi lawan yang justru meniadakan semua keunggulannya. Sementara itu, di sisi lain arena, Jurgen berhadapan dengan Ashkan, sang enchanter. Profesi itu tidak dikenal di Provinsi Tengah karena tidak ada mantra resmi untuk jenis sihir tersebut. Enchanter memiliki keunikan. Mereka menyalurkan kekuatan untuk memperkuat sekutu, mempercepat gerakan, atau menambahkan atribut unsur pada senjata. Bagi Jurgen, ini adalah pengalaman pertamanya melawan tipe penyihir seperti itu. Ashkan bergerak cepat, tubuhnya menyatu dengan gauntlet dan pelindung kaki yang ia gunakan, sementara sihir haste memberinya kecepatan luar biasa. Jurgen menangkis serangannya dengan tenang, tetap bertahan meski serangan lawan mengalir deras. Ia tahu setiap langkah Ashkan memiliki celah, dan ia hanya perlu menunggu saat yang tepat. Jurgen sendiri adalah putra kedua keluarga Bartel, keturunan bangsawan militer yang selama generasi menghasilkan para prajurit. Sejak kecil ia digembleng dalam seni bela diri, dan pedang menjadi bakat alamiahnya. Pada usia 15 tahun ia sudah mengalahkan instruktur pedangnya, dan setahun kemudian bahkan ayahnya sendiri tidak mampu lagi menandinginya. Satu-satunya orang yang lebih unggul darinya adalah kakaknya, yang saat itu sudah menjadi salah satu dari 12 ksatria kaisar. Kekuatan dan ketekunan itulah yang membuat Kaisar Rupert VI meliriknya, lalu menempatkannya di bawah bimbingan Oscar, sebelum akhirnya menjadi ajudan pribadi Fiona. Kini, di medan uji coba itu, ia menggunakan pedang besi tumpul milik pusat pelatihan. Ia sadar dirinya buruk dalam menahan kekuatan. Dengan pedang sungguhan, ia bisa saja membunuh lawan tanpa sengaja. Maka ia memilih senjata yang lebih aman. Meski bagi Oscar, alasannya itu pasti terdengar seperti kesombongan. Pertarungan dengan Ashkan memuncak ketika sihir haste yang ia gunakan mulai memudar. Ia mengambil jarak untuk memperbaruinya, melafalkan mantra tepat di udara sebelum mendarat. Namun, Jurgen yang menanti momen itu mengeluarkan sihir Mire, mengubah tanah tempat Ashkan mendarat menjadi lumpur lengket yang menelan kakinya hingga lutut. Tak mampu bergerak, ia terjebak. Jurgen langsung maju dan menempelkan pedangnya ke leher lawannya. Pertarungan pun berakhir, Ashkan dinyatakan kalah. Di sisi lain, Graham, sang priest, menyaksikan semuanya dengan gelisah. Ia tidak menyangka kekuatan divisi sihir kekaisaran sedemikian luar biasa, bahkan dalam pertarungan jarak dekat. Ia menimbang untuk turun tangan, tetapi risiko yang menyertai membuatnya ragu. Hingga akhirnya ia memilih untuk bertindak. Dengan suara tegas ia mengarahkan strategi, fokus menjatuhkan Mari. Serangan gabungan segera dilancarkan. Gordon dengan Fear Javelin, Alicia dengan Airbuster, dan Burlock dengan Slingshot, semuanya diarahkan dari atas ke posisi Mari. Graham melindungi barisan mereka dengan Absolute Sanctuary, perisai mutlak para priest tingkat tinggi yang sanggup menahan semua serangan sihir dari luar maupun dalam. Pusaran angin Mari memang menjadi penghalang bagi serangan horizontal. Namun dari atas, tekanan itu tidak sekuat biasanya. Hujan sihir menghantamnya bertubi-tubi. Meski ia berusaha bertahan, tubuhnya akhirnya roboh dan tidak mampu melanjutkan pertarungan. Wasit menyatakan Mari kalah, dan ia segera dibawa keluar arena untuk mendapatkan perawatan. Jurgen mendengus kesal. Ia tahu kekalahan Mari membuka celah yang tidak seharusnya terjadi. Meski ia baru saja menjatuhkan seorang enchanter, hilangnya Mari justru menyamakan kedudukan kembali. Tanpa membuang waktu, ia menyalakan 3 flare pasir biru, tanda perintah untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Fiona segera memimpin barisan belakangnya untuk bergerak maju, menyerbu dari sisi kanan arena sambil menembakkan sihir jarak jauh. Namun langkah mereka diperlambat oleh sihir tanah dari barisan lawan yang menciptakan kubangan lumpur untuk menghambat. Jurgen menyadari strategi itu. Musuh sedang mencoba membeli waktu. Namun untuk apa? Pertarungan Roman dan Fiona masih berlangsung sengit. Keduanya tampak seimbang. Tidak ada tanda duel itu akan segera berakhir. Jurgen merasa ada sesuatu yang janggal, hingga tatapannya jatuh ke sisi lapangan tempat Mari sebelumnya bertarung melawan Morris. Tempat itu kini kosong. Kesadarannya datang terlambat. Scout dari pihak pahlawan, Morris, telah menghilang dari pandangan dan kini muncul kembali di belakang barisan Fiona. Dalam sekejap,
kekacauan meledak di lini belakang divisi. Di tengah arena latihan yang penuh debu dan kepulan asap sihir yang belum sepenuhnya reda, keadaan Fiona dan pasukannya telah runtuh. Barisan belakangnya kacau balau, diporak-porandakan oleh satu sosok kecil dan lincah yang memanfaatkan setiap celah. Morris, sang pengintai dari kelompok sang pahlawan. Dalam sekejap mata, Nin, kapten kompi kedua yang menjaga barisan paling belakang, tumbang hanya karena satu serangan tangan ke leher. Tubuhnya terkulai tak sadarkan diri dan segera dinyatakan tidak layak bertarung. Sebelum kebingungan yang timbul sempat diurai, korban berikutnya menyusul. Marma, wakil pemimpin unit penyembuh divisi, dilumpuhkan hampir tanpa perlawanan. Kecepatan dan ketepatan serangan Morris membuatnya seolah benar-benar tak terlihat, seakan-akan bayangan kelam yang menyusup di antara kabut pertempuran. Meskipun ia bukanlah petarung terkuat untuk duel langsung, medan kacau seperti ini justru merupakan panggungnya. Mengacaukan formasi, menyergap dari arah buta, melumpuhkan lawan satu persatu. Semua itu adalah seni yang dikuasai Morris dengan sempurna. Di sisi lain, Berlock, penyihir bumi kelompok pahlawan, memperkuat serangan dari kejauhan. Ia terus menebarkan rawa-rawa lengket yang memperlambat pergerakan musuh. Bagi pengintai seperti Morris, tanah yang bergoyang tidak menjadi masalah. Langkahnya tetap ringan dan gesit. Namun, bagi pasukan Fiona, setiap pijakan justru terasa seperti perangkap yang terus menelan mereka perlahan. Jurgen berusaha keras mempertahankan garis dengan menciptakan Earth Barrier demi menahan proyektil sihir yang datang silih berganti. Namun kenyataannya, setiap kali ia menahan satu serangan, dua serangan lain justru datang dari arah berbeda. Keunggulan yang semula mereka pegang perlahan berubah menjadi kehancuran yang tak terbendung. Puncaknya, Morris menebarkan kabut asap tebal yang menyelimuti barisan Fiona. Dalam sekejap, penglihatan mereka terputus. Suara samar-samar bercampur dengan kepanikan. Sekarang mereka bukan hanya dipaksa melawan musuh yang gesit, tetapi juga berjuang di medan penuh lumpur tanpa arah pandang jelas. Bagi pasukan Fiona, situasi itu bukan sekadar pertarungan. Itu adalah mimpi buruk yang mewujud nyata. Jurgen yang gigih pun hanya bisa menggertakkan gigi. Asap, lumpur, serangan dari segala arah, dan hilangnya kendali medan membuatnya sadar kemenangan sudah berada di luar genggaman. Akhirnya, suara lantang Emil, kapten kompi, pertama sekaligus wasit, memutus penderitaan itu. Dengan penuh wibawa, ia mendeklarasikan akhir pertarungan. Mock battle ini berakhir dengan kemenangan kelompok sang pahlawan. Fiona, yang masih berdiri di tengah arena dengan nafas berat setelah duel sengitnya dengan Roman, mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Jurgen segera mendekat, wajahnya menunduk dalam penyesalan, merasa bersalah karena gagal membaca strategi lawan lebih cepat. Namun Fiona hanya tersenyum tipis, menegaskan bahwa kesalahan bukan sepenuhnya tanggung jawab anak buahnya. Dirinya pun lalai, terlalu terfokus pada duel dengan sang pahlawan hingga abai terhadap situasi keseluruhan. Di sela pembicaraan singkat itu, Fiona terdiam, matanya menatap ke arah tribun penonton tertinggi. Jurgen mengikuti arah pandang itu, dan di sanalah tampak sosok pria yang begitu dikenalnya, Oskar Luska, wakil komandan divisi sihir kekaisaran. Suasana berubah seketika. 200 lebih anggota divisi yang sebelumnya riuh langsung berdiri dan memberi hormat serentak. Oskar berjalan menuruni tangga tribun dengan langkah mantap, tidak tergesa, namun setiap gerakannya dipenuhi wibawa yang menekan suasana. Bahkan Roman dan kelompoknya yang belum pernah melihatnya sebelumnya langsung menyadari bahwa pria ini bukanlah sosok biasa. Aura yang ia bawa tenang sekaligus berat, jelas menunjukkan otoritas yang tak bisa disangkal. Ketika akhirnya Oskar tiba di hadapan Fiona, ia berlutut dengan penuh hormat. Dengan suara tenang, ia memperkenalkan dirinya. Sementara Fiona menyambut dengan kalimat singkat namun syarat makna. Sekilas percakapan itu tampak sederhana. Namun di balik tatapan yang saling bertemu, ada perasaan dalam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang hanya dipahami keduanya. Namun, karena berada di hadapan publik, mereka menahan diri. Kedatangan Oskar menandai babak baru. Pertarungan latihan telah berakhir, tetapi kehadirannya membawa atmosfer yang lebih berat daripada seluruh duel yang baru saja berlangsung. Nah,
dengan datangnya penyihir api manusia terkuat di dunia setelah dia melakukan latihan panjang selama berminggu-minggu. Maka selebihnya kalian sudah bisa tebak. Pada video berikutnya, duel penentuan dari Oscar Luska melawan pahlawan yang dipilih oleh dewa, yaitu Roman, kini akhirnya akan segera dimulai.